Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 635D07 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami terdiri dari saya Aditya Farman, ada Iklima Sinta Nuria, ada Melanie Veronica Teresia, dan yang terakhir ada Santa Relita Gultong. Kelompok 4 kami akan mengangkat tentang analisa sistem informasi pengelolaan data pada toko Finance Fashion Bags. Oke, pertama kita akan masuk ruang lingkupnya. Di sini, seperti yang digambar, kita akan mengetahui proses pembelian yang dilakukan oleh toko Final Fashion Bag dan proses penjualan yang dilakukan oleh toko Final Fashion Bag. Toko Final Fashion Bag akan menerima pesanan dari konsumen dan mendapatkan sejumlah uang dari hasil pesanannya. Lalu setelah toko Final Fashion Bag menerima pesanan, mereka akan mencari supplier yang bisa memenuhi permintaan konsumen dan memastikan ketersediaan barang ada. Setelah itu, supplier akan menyiapkan pesanan yang dipesan oleh toko Final Fashion Bag lalu dikirimkan kepada toko Final Fashion Bag. Setelah barang tersedia di toko Final Fashion Bag, lalu akan dikemas dan dikirimkan pada konsumen. Di sini kita akan mengetahui struktur organisasi dari toko Final Fashion Bag. Toko Final Fashion Bag terdiri dari pemilik atau owner, lalu dibantu oleh beberapa orang helper. Pemilik atau owner merangkap tugas sebagai pemilik modal, admin finance, dan juga penerima pesanan dari pelanggan, dan juga yang mencari supplier. Helper di sini bertugas untuk membantu mengemas barang dan mengirim pesanan kepada pelanggan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iklima Sinanuria dengan NIM 6320604 dari kelas 635D07. Saya akan menjelaskan proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, prosedur pemesanan. Konsumen memesan dan membeli barang kepada toko Vintage Fashion Bags serta mentransfer sejumlah uang kepada toko Vintage Fashion Bags sesuai dengan harga barang yang telah disepakati antara pelanggan dengan toko Vintage Fashion Bags. Yang kedua, prosedur permintaan barang. Toko Vintage Fashion Bags mencatat pesanan dan mencari supplier yang bisa memenuhi pesanan serta memastikan ketersediaan barang. Lalu jika sudah mendapatkan supplier yang bisa memenuhi pesanan, selanjutnya mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, prosedur pengiriman barang ke toko Vintage Fashion Bags. Kemudian supplier menyiapkan barang pesanan dan mengirimkan ke alamat toko Vintage Fashion Bags. Lalu yang keempat, prosedur pengiriman barang ke konsumen. Setelah barang sampai ke toko Vintage Fashion Bags, kemudian toko Vintage Fashion Bags mengemas barang dan mengirimkan barang kepada konsumen sesuai yang telah disepakati. Yang kelima, prosedur pesanan selesai. Konsumen menerima pesanan dan mengecek pesanan apakah sudah sesuai atau belum dengan yang dipesan. Jika sudah sesuai, maka pesanan selesai. Namun jika pesanan tidak sesuai, konsumen bisa mengajukan komplain dan akan dikirimkan kembali ke toko Vintage Fashion Bags. Lalu ada diagram activity sistem berjalan. Yang pertama, activity diagram penerimaan kas. Dari konsumen memesan barang, lalu ke drive shipper menerima pesanan dan mencari supplier yang bisa memenuhi permintaan pesanan. Selanjutnya ke supplier memastikan ketersediaan barang dan menyiapkan barang, lalu konfirmasi ke drive shipper dan menentukan harga. Selanjutnya kembali lagi ke drive shipper menerima harga yang telah disepakati dan menentukan harga untuk konsumen. Dan yang terakhir ke konsumen membayar dan mentransfer uang dengan harga yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah activity diagram pengeluaran kas. Dari konsumen menerima barang dan mengecek kesesuaian pesanan. Lalu
Dari dropshipper melakukan pembayaran dengan harga yang telah ditentukan, lalu ke supplier menerima pembayaran dan membuat bukti pembayaran, lalu mengirim barang sesuai dengan pesanan, lalu kembali lagi ke dropshipper menerima barang dan menyiapkan bukti pembelian serta mengirim barang, dan yang terakhir adalah ke konsumen menerima barang dan mengecek sesuai pesanan. Dan yang kelima adalah dokumen masukan dan keluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Melanie Veronica dengan NIM 632000362. Di sini saya akan menjelaskan dokumen masukan dan keluaran. Yang pertama itu ada dokumen masukan, terdiri dari nama dokumen, yaitu bukti penerimaan kas, fungsinya sebagai bukti pembayaran konsumen, sumbernya konsumen, tujuannya dropshipper, medianya ada kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap pemesanan barang, bentuk dokumennya lampirannya A1, kemudian ada dokumen keluaran, yaitu ada surat jalan, nama dokumennya bukti pengeluaran kas, fungsinya sebagai bukti pembayaran supplier, sumbernya supplier, tujuannya dropshipper, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap pemesanan dari konsumen, dan bentuk dokumennya adalah lampiran B1. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Di sini ada problem yang dijelaskan setelah mempelajari dan mengamati sistem penjualan pada Finos Fashion Bag, ditemukan beberapa permasalahan pokok yang ada pada sistem penjualan yang sedang berjalan. Adapun masalah-masalah yang dihadapi Finos Fashion Bag sebagai berikut. Yang pertama itu dalam proses pemesanan, pembayaran, dan pembuatan bukti masih menggunakan sistem yang manual, sehingga sering menyebabkan terjadinya kesalahan. Seperti dalam pencatatan nota penjualan, sering terjadi kekeliruan data seperti tulisan yang kurang jelas. Yang kedua itu ada menggunakan kertas sebagai media dokumen menyebabkan dokumen rentan rusak atau hilangnya serta kesulitan dalam mencari data yang diperlukan akibat terlalu banyaknya dokumen yang menumpuk. Dari beberapa masalah yang ada perlu dibuatkan sebuah solusi yang dapat mengatasinya berikut beberapa pemecahan masalah yang dapat dipertimbangkan dalam sistem penjualan pada Finos Fashion Bag yakni sebagai berikut, yaitu Zahir. Zahir itu mengubah sistem penjualan tunai yang manual dengan sistem yang terkomputerisasi, yaitu dengan membuat aplikasi penjualan. Yang kedua itu ada database, dokumen atau data yang dimasukkan secara virtual dan tersimpan dalam sistem database sehingga mengurangi penggunaan kertas sebagai media pemberkasan. Data pun dapat tersimpan dengan rapi, aman, dan memudahkan dalam pencarian data yang dibutuhkan. Yang terakhir itu ada nota atau menggantikan nota penjualan manual menjadi cetakan komputer dan diberi checklist kondisi barang sebelum dikirim dan sesudah diterima untuk menghindari adanya keluhan tentang kondisi barang dan retur penjualan di kemudian hari. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Pada proses transaksi yang dilakukan toko Finos Fashion Bag masih bersifat manual, sehingga mengakibatkan pemborosan disebabkan banyaknya kertas nota yang digunakan. Dengan sistem yang sebelumnya terkomputerisasi, ini mengakibatkan data-data rentan rusak dan hilang, serta pencairan data memakan waktu lama dan membutuhkan penyimpanan dalam bentuk arsip pembukuan yang besar. Yang terakhir adalah belum adanya jurnal umum di sistem penjualan pada toko Finos Fashion Bag. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Santa Relita Gultom. Terima kasih. Saran dari penulisan tugas akhir ini agar penggunaan program penjualan dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu kegiatan pengolahan data. Maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada menerapkan sistem penjualan yang sudah terkomputerisasi sehingga dalam pengerjaannya tidak memakan waktu yang lama. Yang kedua, dengan aplikasi Java Desktop yang penulis usulkan mengurangi data-data yang rusak ataupun hilang. Dikarenakan sistem yang diusulkan oleh penulis terdapat menu backup data sehingga bisa
meminimalisir data hilang. Nah, yang ketiga ada penulis menambahkan jurnal pada sistem usulan sehingga memudahkan proses pencatatan. Nah, di sini ada daftar pustaka, di mana daftar pustakanya sebagai berikut. Ada dari http library.binus.ac.id. Nah, yang kedua ada dari https repository.bsi.ac.id. Selanjutnya ada dari https repository.bsi.ac.id. Yang selanjutnya ada http library.binus.ac.id. Selanjutnya ada dari https elip.unicom.ac.id. Selanjutnya ada dari https library.stmicgici.ac.id. Untuk ucapan terima kasihnya, kita juga atau penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Selama penyusunan tugas akhir ini, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada Ibu Rizky Amalia SEMACC selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Sumandar selaku pemilik toko Peanuts Fashion Bags. Akhir kata, penulis menyadari bahwa di dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membantu untuk karya kedepannya agar lebih baik. Mudah-mudahan tugas akhir ini bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja.